Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah bioteknologi dengan materi pupuk kompos. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok 10. Kelompok 10 ialah terdiri dari Rega Ardiansyah dengan NIM 013, Tumiar Iriana BR Simarmata NIM 019, Agnes Agave BR Sembiring NIM 023, Amelinia Julistiareni NIM 058, Fadilatus Syifa Salsabila NIM 82, Vivi Fatwa Iliana NIM 92, dan Alvina Nadia Darmawan NIM 95. Baik, pada video kali ini kita akan membahas diantaranya yang pertama ada bahan baku, ada kondisi operasi, ada reaksi fermentasi, ada enzim, desain bioreaktor, dan proses produksi, dan yang terakhir ialah proses produksinya tersendiri. Baik, langsung saja ialah kita membahas materi yang pertama ialah tentang bahan baku pupuk kompos. Baik, untuk selanjutnya ialah bahan baku. Bahan baku pembuatan kompos dapat dibuat dari berbagai bahan organik yang berasal dari limbah hasil pertanian dan non-pertanian. Hasil limbah dari pertanian antara lain berupa sisa tanaman, bisa berupa jerami atau berangkasan. Dan sisa hasil pertanian ialah contohnya ada sekam, dedak padi, kulit kacang tanah, ampas debu, dan belotong. Sementara untuk limbah non-pertanian biasanya dikumpulkan dari pasar atau sampah rumah tangga dari daerah permukiman serta taman-taman kota. Kemudian, dalam pengelompokan bahan, sisa-sisa tanaman dan binatang dapat dikategorikan menjadi bahan dengan sumber utama, yaitu karbohidrat, lignin, tanin, glikosida, asam-asam organik, lemak, resin, komponen nitrogen, pigmen-pigmen, dan bahan-bahan mineral. Berdasarkan pengelompokan bahan tersebut, dapat dikategorikan bahan yang dapat cepat mengalami dekomposisi dan bahan yang lambat mengalami dekomposisi. Kemudian, bagian bahan yang dapat mengalami dekomposisi dengan cepat diantaranya ialah ada pati, hemiselulosa, selulosa, protein, dan bahan yang mudah larut dalam air. Sedangkan bahan yang sukar atau lambat mengalami dekomposisi diantaranya ialah lignin, lilin, atau lemak dan tanin. Untuk mikroorganisme yang digunakan dalam proses pengomposan yaitu biasa menggunakan EM4 atau efektif mikroorganisme 4. Mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 terdiri dari lumbricus atau bakteri asam laktat serta sedikit bakteri fotosintetik, Actinomyces, Streptomyces sp, dan ragi. Untuk karakteristik dan peran mikroorganisme, yang pertama ada bakteri fotosintetik yaitu Rhodopseudomonas sp. Peranan dari bakteri ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Karakteristik dari bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, di mana bakteri ini dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Bakteri ini membentuk senyawa-senyawa bermanfaat dari sekresi akar tanaman, bahan organik dan gas-gas berbahaya dengan sinar matahari dan panas bumi sebagai sumber energi. Yang kedua ada bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus sp. Peranan dari bakteri ini adalah untuk menekan pertumbuhan fusarium, yaitu mikroorganisme merugikan yang menimbulkan penyakit pada lahan atau tanaman yang terus-menerus ditanami. Karakteristik dari bakteri ini adalah merupakan bakteri gram positif, asid toleran, non-spora, bentuk sel Rhodes atau Coccobacilli, aerotoleran atau anaerobik, dan fasidius. Yang ketiga ada ragi atau yeast, yaitu Saccharomyces sp. Peran dari bakteri ini adalah untuk menghasilkan senyawa-senyawa bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, di mana karakteristik bakteri ini adalah berkembang dengan pertunasan bersel satu. Yang keempat adalah Actinomycetes.
Peran dari bakteri ini adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan tanah dengan cara meningkatkan aktivitas antimikroba tanah dengan cara hidup berdampingan dengan bakteri fotosintetik dan juga dapat menekan pertumbuhan jamur dan bakteri. Karakteristik dari bakteri ini adalah Actinomycetes tidak mempunyai nukleus sehingga dimasukkan prokariotik dan merupakan bakteri gram positif. Berikutnya adalah kondisi operasi. Kemudian di rumah tangga terdapat 3 jenis limbah, yaitu limbah yang dapat didaur ulang, limbah organik, dan residu. Pada limbah organik terbagi dua, yaitu limbah yang dapat diuraikan dan bahan persisten. Bahan persisten sendiri adalah bahan yang sulit dirombak secara nabati oleh jasad renik. Untuk bahan organik yang dapat diuraikan, dipotong-potong, kemudian ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam pengaman untuk menghindari bau busuk, kemudian dibuang ke pusat kompos. Kemudian di pusat pengomposan, limbah dari rumah tangga dan pasar dikumpulkan dan dibagi dua menjadi organik dan residu. Sampah organik sendiri terdiri atas dua, yaitu terdegradasi dan bahan persistan. Untuk bahan persistan dan residu sama-sama dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sedangkan limbah organik terdegradasi yang dapat dibagi dua, yaitu mudah dihancurkan dan sulit dihancurkan, akan dicacah untuk menjadi pupuk kompos. Berikutnya adalah pengadukan dan pemindahan kompos. Dapat dilihat pada gambar cara untuk membuat kompos dan dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah nantinya akan ditempatkan di tengah sebagai inti kompos. Frekuensi pengadukan. Untuk parameter frekuensi input sampah organik, frekuensi pengadukan yang direkomendasikan setiap hari adalah setiap hari. Setiap 2-3 hari sekali, juga setiap 2-3 hari sekali. Dan untuk frekuensi pengadukan seminggu sekali, direkomendasikan seminggu sekali sampai tidak sama sekali. Kemudian untuk parameter rasio sampah dan kompos. Untuk frekuensi pengadukan yang direkomendasikan setiap hari, sampah lebih banyak daripada kompos. Untuk setiap 2-3 hari sekali, sampah lebih sedikit daripada kompos. Kemudian untuk seminggu sekali, sampah harus lebih banyak daripada kompos. Kemudian parameter jenis sampah organik yang dominan. Untuk frekuensi pengadukan setiap hari, sampah yang digunakan adalah sampah makanan lunak. Untuk frekuensi pengadukan setiap 2-3 hari sekali, sampah makanan lunak atau sampah resisten dari kebun. Dan untuk frekuensi pengadukan seminggu sekali, sampah resisten dari kebun. Kemudian untuk parameter kandungan air, untuk frekuensi pengadukan setiap hari yaitu tinggi, dan frekuensi pengadukan untuk 2-3 hari sekali atau seminggu sekali itu menengah sampai rendah. Kemudian ada karakteristik. Karakteristik frekuensi pengadukan setiap hari yaitu memberi oksigen tetapi akan menurunkan suhu internal. Sampah makanan lunak akan menghasilkan air, jadi perlu untuk dikeringkan agar menguap dengan cara diaduk. Dan untuk frekuensi pengadukan setiap 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, itu dilakukan pengadukan yang lebih jarang, akan menurunkan tingkat oksigen dalam kompos sambil menjaga suhu internal tetap tinggi. Kemudian sampah kebun memberikan ruang untuk ventilasi yang lebih baik di dalam kompos dan membutuhkan suhu tinggi untuk penguraian, sehingga lebih sesuai dilakukan pengadukan dengan interval yang lebih jarang. Selanjutnya adalah membentuk gundukan kompos. Di antara 3 gambar di atas, untuk bentuk segitiga dan bentuk pendatar itu salah. Yang benar adalah bentuk silinder, di mana panas akan terperangkap di dalam. Selanjutnya adalah tingkat kelembapan. Bagaimana cara kita mengetahui tingkat kelembapannya? Jika terlalu kering, kita harus menuangkan air. Jika terlalu basah, kita harus mengaduk kompos, lalu menambahkan bahan organik kering, seperti kompos kering, daun kering, sekam padi, ataupun serbuk gergaji. Selanjutnya adalah suhu. Sampah sudah ditambahkan, namun suhu rendah kurang dari 60 derajat Celcius. Kadar kelembapan sesuai. Jika tidak atau terlalu basah, kita harus tambahkan bahan organik
kering, dan aduk rata. Jika terlalu kering, kita harus masukkan air. Lalu pasokan udara pengadukan cukup. Jika belum cukup, kita harus mengaduk rata. Selanjutnya adalah input sampah organik sesuai. Jika belum sesuai, kita harus memeriksa dan sesuaikan kualitas input sampah, serta meriksa dan sesuaikan kualitas input sampah. Lalu yang terakhir adalah masukkan bahan tambahan. Selanjutnya adalah aroma. Aroma yang buruk itu aroma sampah yang busuk. Aroma yang bagus itu aroma fermentasi aktif dari makanan fermentasi, serta pematangan dari aroma humus atau ladang tanah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui aroma itu bagus atau tidak? Yang pertama kita harus memeriksa kadar kelembapannya. Lalu yang kedua kita periksa suhunya. Yang ketiga kita periksa status pengadukan. Yang keempat kita periksa kualitas dan kuantitas sampah. Yang kelima kita periksa kemampuan terdegradasinya. Lalu selanjutnya adalah kondisi operasi ketika pengayakan. Nah, ketika pupuk ini diayak, maka akan tercipta residu berupa plastik, besi, dan lain-lain yang akan dibawa ke TPS, serta bahan organik yang tidak terurai yang akan dicacah dan kembali menjadi bibit kompos. Lalu hasil kompos tadi akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan bisa disimpan untuk persediaan. Yang selanjutnya ada reaksi fermentasi. Reaksi fermentasi pada pembuatan pupuk kompos bahan organik dengan bantuan mikroorganisme akan menghasilkan CO2, H2O, unsur hara, humus, dan energi. Kemudian menurut Gaur 1981, reaksi pengomposan secara anaerobik adalah sebagai berikut. Yang pertama, CH2O 3 kali dengan bantuan bakteri penghasil asam akan menghasilkan XCH3COOH. Kemudian XCH3COOH dengan bantuan metanomonas akan menghasilkan CH4 dan CO2. Kemudian selanjutnya N-organik akan menghasilkan NH3. Selanjutnya adalah 2H2S dengan CO2 dibantu dengan cahaya akan menghasilkan CH2O, S, dan H2O. Selanjutnya adalah aktivitas enzim. Mikroorganisme di dalam tumpukan bahan organik tidak dapat langsung memetabolisme partikel bahan organik tidak larut. Mikroorganisme memproduksi enzim ekstraseluler untuk dipolimerisasi senyawa berukuran besar menjadi kecil dan larut dalam air. Substrat sebagai mikroba. Pada saat itu, mikroba mentransfer substrat tersebut ke dalam sel melalui membran sitoplasma untuk menyelesaikan proses dekomposisi bahan organik. Kemudian aktivitas enzim selulase menurunkan jumlah selulosa sekitar 25% selama sekitar 3 minggu. Aktivitas lipase, protease, dan amilase meningkat dan menurun selama tahapan pengomposan. Aktivitas semua enzim tersebut menurun tajam selama tahapan termofilik, yang kemungkinan disebabkan oleh inaktivasi panas. Denaturasi enzim sering dikorelasikan dengan kematian mikroba. Hal ini menunjukkan bahwa adanya mikroba dan aktivitas enzim dalam tumpukan kompos setelah tahapan termofilik disebabkan oleh introduksi ulang, pembalikan ketahanan hidup mikroba di bagian luar, bagian dingin dari tumpukan kompos. Ketidakcocokan substrat, kelembapan, atau suhu kompos di luar rata-rata, dan problem difusi oksigen ke dalam kompos merupakan faktor pembatas dalam proses pengomposan. Aktivitas enzim secara kualitatif dinilai dari intensitas warna merah dan semi kuantitatif dinilai dari rasio diameter zona bening atau zona merah terhadap diameter koloni fungi uji dibandingkan fungi reference. Kemudian yang berikutnya adalah desain bioreaktor. Kemudian desain bioreaktor yang kami ambil adalah desain bioreaktor propuri atau produksi pupuk sendiri, yang mana pada bioreaktor ini menggunakan teknik fermentasi, di mana pada proses ini pengomposan dapat dilakukan dengan aerobik dan anaerobik. Pengomposan secara aerobik sering dilakukan karena mudah dan murah dan tidak memerlukan kontrol proses yang sulit. Pengomposan secara aerobik membutuhkan mikroba aerob untuk mendegradasi bahan organik.
Sementara untuk pengomposan anaerobik membutuhkan mikroba anaerobik. Selanjutnya proses produksi. Nah, di proses produksi, proses pembuatan kompos ada dua cara. Pertama ada proses aerob atau yang biasa disebut dengan proses udara. Dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Lamanya proses kurang lebih 2 bulan. Cara membuat pupuk kompos. Kemudian ada proses anaerob atau tanpa udara, dilakukan di tempat tertutup dan memerlukan aktivator berupa mikroorganisme untuk mempercepat proses pengomposannya. Lama proses anaerob ini sekitar 4-14 hari. Cara pembuatan kompos secara organik tanpa kimia. Kedua cara ini menghasilkan kualitas kompos kurang lebih sama. Pengomposan aerob. Bahan baku yang cocok untuk pengomposan aerob adalah material organik yang mempunyai perbandingan unsur karbon dan nitrogen kecil dengan karbon 30 dibanding nitrogen 1. Kadar air 40-50% dan pH sekitar 6-8. Contohnya adalah hijauan leguminosa, jerami, gedebok pisang, dan kotoran unggas. Untuk keasaman ditingkatkan dengan penambahan kapur. Unsur karbon dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan yang mengandung karbon atau arang sekam padi ke dalam adonan pupuk. Pembuatan kompos dengan cara biasa. Pertama, siapkan untuk bak pengomposan dengan lebar 1 meter dan panjang 1,5 meter. Lebih baik diberi peneduh untuk menghindari hujan. Kedua, siapkan bahan organik dan cacah hingga menjadi potongan kecil-kecil. Ketiga, susun semua bahan di dalam bak secara berlapis. Tiap lapisan disiram air hingga kelembapan 40%. Kemudian yang keempat, masukkan beberapa bambu yang sudah dilubangi ke dalam bahan kompos dan tutup dengan terpal atau karung goni. Kelima, balik bahan kompos setiap minggu hingga diperoleh kompos yang matang. Dan cara keenam, setelah 8 minggu, tinggi tumbukan tinggal 1/3 dari tinggi semula. Kompos sudah dapat dipanen atau biasa kompos sudah matang. Jika tekstur lemah, mudah hancur, bau tidak menyengat seperti bau tanah, warna coklat kehitaman. Kemudian ada pengomposan anaerob. Cara membuat kompos yang cepat, mudah dan murah. Pembuatan kompos dipercepat menggunakan aktivator atau inokulum atau dekomposer atau biang kompos. Aktivator ini adalah jasad renik atau mikroba yang bekerja mempercepat pelapukan bahan organik menjadi kompos. Aktivator ini sering juga disebut mikroorganisme atau starter pengolah limbah. Aktivator yang umum digunakan adalah aktif mikroorganisme. Lama pengomposan cepat itu sekitar 4-14 hari. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari biang kompos atau starter pengolah limbah. Ada star bio, terus ada efektif mikroorganisme seperti gambar berikut dan mikroorganisme lokal seperti berikut ini. Adapun syarat dari pembuatan kompos. Yang pertama, bahan kompos harus dicacah berukuran kecil 1 cm. Aktivator harus tercampur merata ke seluruh bahan kompos agar proses pengomposannya lebih baik dan cepat. Lalu, bahan kompos harus cukup mengandung air untuk mendukung kehidupan jasad renik di dalam aktivator kompos tersebut, di mana bahan yang kering lebih sulit dikomposkan, sedangkan bahan yang terlalu basah pun juga akan menghambat proses pengomposannya. Lalu, bak pengomposan perlu ditutup untuk melindungi bahan atau jasad renik dari air hujan, cahaya matahari, penguapan, dan perubahan suhu. Adapun tahapan cara membuat kompos dengan proses anaerob, di mana dengan menyiapkan bahan komposnya. Pilihlah bahan yang lunak,
terdiri dari limbah tanaman atau hewan seperti hijauan tanaman, ampas tahu, limbah organik rumah tangga, kotoran ayam, kotoran kambing, dan lain-lain. Contoh dari campurannya itu harus berbahan kering seperti kotoran ternak 1 black, dedak halus 1 black 3, arang sekam 1 black, hijauan atau serbuk gergaji atau pakan ternak 1 black, molasses atau tetes tebu sebanyak 5 sendok makan, EM4 5 sendok makan, di mana 1 sendok makannya sebanyak 15 ml dan air sebanyak 10 liter. Dapat dilihat dari gambar, itu merupakan gambar proses ketika pembuatan kompos terjadi. Adapun proses pembuatan kompos diawali dengan rajang bahan kompos hingga halus, karena semakin halus, semakin baik. Siapkan terpal plastik dan campurkan seluruh bahan kompos hingga merata di atas terpal, lalu larutkan molasses ke dalam air, dan tambahkan EM4 dan aduk hingga merata. Selanjutnya, siramkan larutan molasses dan EM4 tadi ke dalam campuran bahan hingga diperoleh kadar air sekitar 40% dengan cara kepal campuran dan lepas. Ketika campuran sudah menggumpal, namun ketika disentuh, jari akan pecah. Lalu ratakan campuran di atas terpal dengan ketinggian 15-20 cm. Selanjutnya tutup campuran dengan sisa terpal atau karung goni hingga rapat. Setelah 4-5 hari, kompos sudah jadi atau matang dengan ciri bau sedap seperti bau tape dan warnanya keputihan. Adanya lapisan jamur juga. Lalu terakhir, cara pengomposan dengan menggunakan tong plastik, yaitu dengan menyiapkan tong plastik yang kedap udara, masukkan campuran kompos ke dalam tong plastik dan tutup hingga rapat, diamkan hingga 4-5 hari untuk menjalani proses fermentasi, dan suhu pengomposan pada saat fermentasi itu berkisar 35 hingga 45 derajat Celcius. Setelah 4 hari, cek kematangan dari komposnya. Sekian dari kami, terima kasih.